Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salat khairati wa sa'adati daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 161, paragraf kedua. 161. Dan sifat takabbur ini mengisahkan semalam kisah penyakit hati. Ada hiri dengki, takabbur, ujub, riya. Nah, takabbur ini tidak akan pernah keluar dari hatimu jika engkau mengetahui, memahami bahwa orang yang sebenarnya mulia itu yang mulia di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Banyak orang yang di sisi makhluk hina, padahal mulia di sisi Allah. Satu dulu, kita harus paham mulia itu di sisi Allah. Dan masalah ini, masalah mulia di sisi Allah ini tergantung kepada al-khatimah, kesudahan dari kehidupan seseorang. Ciri orang itu dimuliakan Allah, kesudahannya. Husnul khotimah kah? Atau kadakah? Bila su'ul khotimah, berarti orang itu dihinakan Allah. Bila husnul khotimah, berarti dimuliakan oleh Allah. Nah, pertanyaannya siapa yang tahu? Mun kadada yang tahunya, berarti kita kadakawa mempunis orang itu mulia atau hina. Nah, itu. Sedangkan perkara ini masih belum dapat diyakinkan. Nah, kada tahu kita siapa yang husnul khatimah, siapa yang su'ul khatimah. Cuma kita berdoa itu aja. Jangan kada berdoa meminta lawan Tuhan supaya husnul khatimah. Sesudah 5 waktu dianggap wajib, walaupun kada wajib, cuma dianggap wajib. Maka jika engkau berpikir seperti demikian itu, niscaya. Nah, asal kita berpikir mulia di sisi Allah, apabila ketahuan mulianya waktu hendak mati, husnul khotimah atau kada. Asal itu kita berpikir, niscaya hatimu senantiasa akan takut dengan al-khatimah ini, kesudahanmu sendiri. Hendak menghinakan orang, kalau kusa orang yang dihinakan Tuhan, kesudahannya su'ul khatimah. Nah, maka sehingga engkau tidak berani membesarkan diri, dan engkau pun terpaksa membuat berandai-andai terhadap orang lain. Jadi kita siapa tahu inya yang husnul khatimah. Mun aku mudahanai, nah itu mudahanai, jangan juga mudah kayak pesimis gitu. Jangan juga mudah-mudahan. Nah gitu. Cuma siapa tahu orang itu husnul khatimah, inya yang mulia seorang kada. Nah, misal kayak itu. Walaupun sekarang ini engkau yakin bahwa engkau tadi alim, taat ibadah dan beriman kepada Allah Ta'ala, namun keadaan ini tidak menghalang kemungkinan berlakunya perubahan-perubahan pada i'tikad pendirianmu. Banyak saja orang yang sudah i'tikadnya kepada Allah, beriman dan Rasulnya, beriman sekalinya ampih beriman kepada Allah dan Rasul, pada suatu masa bisa saja berubah i'tikadnya itu yang akan datang. Jadi bisa saja perubahan-perubahan terjadi pada pendirianmu itu pada suatu masa yang akan datang. Karena Allah Ta'ala berkuasa merubah hati seseorang.
Makanya ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Nah, ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan kami dalam agamamu. Nah, itu. Dan ia Allah dapat memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Dia Allah berkuasa pula menyesatkan saja yang Dia kehendaki. Orang cagar dibimbing oleh Allah sampai ke akhirat dalam keadaan selamat, cirinya bersifat pemurah. Ciri orang yang bisa, boleh jadi orang tadi sesat sampai ke akhirat tadi celaka, cirinya bersifat pamalar. Itu ciri diantara ciri. Itu pulang diantara ciri orang tadi husnul khotimah, hatinya mencintai orang-orang soleh, wali-wali Allah. Nah, di situ andak cintanya, itu ciri husnul khotimah juga pulang. Ciri, walaupun ciri ini tadi kada pasti juga bang. Cuma beciri barang dulu. Walaupun mendung tak berarti hujan, cuma biasanya sebelum hujan ada mendung. Nah, ini tuh. Sangat banyak hadis celaan terhadap sifat hasad, takabur, riya dan ujub ini. Nah, banyak benar hadis yang menyatakan bahwa sifat hasad, takabur, riya dan ujub ini sangat tercela. Tetapi rasanya ujar Imam Al-Ghazali ini, cukuplah bagimu sebuah hadis yang telah menghimpunkan segala maksud yang berhubungan dengan sifat-sifat tersebut. Ada satu hadis yang mencakup seluruh keburukan hasad, keburukan takabur, keburukan riya dan keburukan ujub. Cukup satu hadis ini sini yang akan datang nina. Nah, yaitu di mana Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu telah meriwayatkan di dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad beliau dari seorang laki-laki yaitu yang bernama Khalid bin Ma'dan yang pernah berkata kepada Muadz. Ujar si Khalid tadi, hai Muadz, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkata rawi hadis tersebut Khalid bin Ma'dan, lalu Muadz menangis. Nah, jadi ujar si Khalid tadi kulihati si Muadz ini menangis, mbah ku takuni nang kaya itu. Sehingga aku sangka ujar si Khalid tadi ia tidak dapat berhenti. Artinya pacang menangis belelewasan pinanya nih. Tetapi akhirnya ternyata si Muadz berhenti dari tangisannya imbah ditakuni pertanyaan tadi. Kemudian lalu Muadz berkata, aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Jasidin. Ya si Muadz tadi nih. Nah, wahai Muadz, jar Nabi ini, Nabi pulang yang ucap, wahai Muadz, jar Nabi, sebenarnya aku mau menceritakan kepada kamu sebuah hadis. Jikalau engkau mampu memeliharanya, pasti akan memberi manfaat akan engkau di sisi Allah. Maksud memelihara ini mampu bujur-bujur mengamalkan, pasti akan memberi manfaat kepada engkau di sisi Allah Ta'ala. Tetapi jika engkau menyia-nyiakan akan hadis ini dan tidak memeliharanya, artinya menganggap remeh kita, maka akan terputuslah hujjahmu di hadapan Tuhan pada hari kiamat nanti. Arti hujjah di sini, kita hendak diazab oleh bubuhan malaikat, tapi kita kada kawa berpingkut kemana-mana, kada ada alasan untuk supaya terhindar dari azab tu kada ada. Nah, kehilangan hujjah aja kita, kehilangan pegangan. Amun kita misalnya hendak dipukuli oleh malaikat, lalu kita kawa bakiau, ada yang dikiau, ada yang diandalkan, itu ada hujjah narenya. Nah, ini kada ada yang diandalkan lalu-lalu. Artinya segala sisi kita memang salah. Nah, itu kehilangan hujjah itu narenya. Jadi mun menyia-nyiakan hadis ini, lalu kita kada ta'amalkan hadis yang kayak ini, dari segala sisi kamu salah ya Nabi. Nah, kada ada bisi hujjah lagi, kada ada yang diandalkan lagi. Ibaratnya mun dipukuli orang memang wajar itu nah. Nah, wahai Muadz, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan 7 orang malaikat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ada 7 malaikat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian lalu diciptakan langit dan bumi. Dan ditentukan oleh Allah pada setiap langit seorang malaikat. Jadi mbah tuntung langit tadi diciptakan, nah satu malaikat, satu langit, satu malaikat yang menjaga nih.
Ini malaikat khusus lah, lain malaikat yang penghuni langit lain lagi. Ya ada malaikat penghuni langit pertama, penghuni yang kedua ada juga. Ini khusus menjaga baisi wilayah kekuasaan di langit pertama. Nah itu seikong malaikatnya. Setiap langit seorang malaikat daripada mereka itu untuk menjaga pintu langit tersebut. Yang 7 malaikat tadi nih. Nah, lalu naiklah malaikat hafazah. Nah, malaikat hafazah ini malaikat yang kulisit di awak kita aja ya. Di mana ada kita di situnya ada. Itu malaikat hafazah sebenarnya. Nah, malaikat hafazah ini naik ke atas langit membawa amalan seseorang hamba yang dilakukannya mulai dari pagi sampai petang. Jadi si hamba ini seharian beramal baik. Nah, lalu setelah seharian beramal baik dibawa oleh malaikat hafazah amalnya ke atas langit. Nah, amalan tersebut mempunyai nur bagaikan cahaya matahari tarangnya. Jadi malaikat hafazah itu membawa pian model kayak kagum. Malaikat hafazah ini kagum melihat amalan si hamba ini tarang nang kayak matahari. Kan luar biasa sebenarnya. Kada kayak kunang-kunang kayak matahari tarangnya. Sehingga apabila malaikat hafazah yang membawa amalan hamba itu sampai ke langit yang pertama, mereka menganggap, ujar malaikat hafazah ini kada betah lagi pang ini amalan luar biasa kayak matahari tarangnya, bahwa ujar malaikat hafazah menganggap bahwa amalan itu baik dan sangat banyak. Baik benar dan sangat banyak pahalanya karena tarangnya kayak matahari. Sekali sampai bertemuan dengan penjaga malaikat pertama, lalu berkata malaikat penjaga langit yang pertama itu bagi malaikat hafazah. Ujar si malaikat penjaga yang pertama ini, pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Nah, malaikat hafazah ini sudah kayak tertipu, sudah dikiranya luar biasa. Sekali sampai ke penjaga malaikat pertama, hamput takan orang Matapura. Hamput takan kamu hanya itu. Nah, tawakakan itu orang hulu sungai, orang Matapura hamput takan. Nah, lempar aja orang Jakarta sana, lempar kamu hanya. Nah, akulah malaikat penjaga gibah. Nah, arti gibah itu mengupat, memandir orang dengan tujuan mahina akan. Sedangkan orang yang dipandir ini kada ada di hadapan. Tujuannya semata-mata mahina akan saja, bukan untuk mengambil contoh, mengambil iktibar kada. Nah, ternyata orang tadi rajin juga beramal, tapi ada penyakit sebuting katuju menggibah. Allah Ta'ala telah menyuruhku, ujar si malaikat penjaga langit pertama nih, supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengupat, yang menggibah orang lain dapat melintasi aku untuk terus naik ke atas langit yang kedua. Jadi ingat langit pertama aja sudah tabulik. Nah jadi pas saya kita melewati inilah ya, kalau masing-masing terutama ulun ya, kalau masing-masing hendak berpandir itu berpikir dulu, ini jurusannya apa, manfaatkah kadakah ya kalau. Nah itu. Kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Nah ini pulang lain lagi kisahnya. Mereka malaikat hafazah nih menganggap bahwa amalan itu sangat baik dan sangat banyak. Malaikat itu berhasil melintasi langit yang pertama karena orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa menggibah orang. Rupanya berjaga benar lawan muntong nih. Lalu berhasil melintas langit pertama. Jadi ujar malaikat hafazah nih, bah ada betah lagi nih, langit pertama lulus kita. Nah, sehingga mereka sampai ke langit yang kedua. Ternyata berkata malaikat penjaga langit yang kedua itu, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, karena ia menghendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia. Nah, beramal rajin, baca surah Waqiah rajin, cuma supaya ini nih. Jadi kita tuh bila beramal jangan mencari keuntungan dunia. Dunia tuh menggiringnya sudah. Makanya paling selamat itu taslimnya kita urusan dunia. Gawi kalau memang sudah syariat gawi.
Tapi kalau urusan hati taslim lawan Allah. Kalau urusan dunia, ya Allah, urusan dunia nih ulun menggawi sesuai syariat, sesuai kemampuan, sesuai prosedur yang berlaku. Nah, urusan hasil ulun serahkan kepada pian. Nah, itu jangan jadi tujuan utama. Kalau jadi tujuan utama, sedangkan gawian kita gawian urusan amal ibadah, dijadikan tujuan mendapatkan urusan dunia, luput beneran itu. Ini nah, jaga takipai tamu hak kita seorang enak. Langit pertama lulus, langit kedua kada lulus. Allah Ta'ala telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang seperti ini melintas aku untuk terus naik ke atas langit ketiga. Nah, dua sudah. Selain daripada itu, ia juga, nah tambahannya pulang. Selain daripada itu, ujar malaikat penjaga langit kedua, ia juga suka membesarkan diri di dalam majelis pertemuan. Maka akulah malaikat penjaga kebesaran. Pokoknya bila duduk di majelis pertemuan, musyawarah kah, apakah segala macam kah, rasa paharatnya harus pendapat seorang yang dipakai, harus seorang yang didengari. Nah ini. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba yang penuh dengan sinar dan cahaya. Oh, artinya lebih terang dari matahari. Sinar dan cahaya itu adalah sinar yang terbit dari pahala sedekahnya yang banyak, pahala sembahyangnya yang sunnah yang banyak, pahala dari puasa yang banyak. Nah, bersinar-sinar pahala sedekah, pahala sembahyang, pahala puasa. Maka para malaikat hafazah itu merasa heran melihat keindahan amalan tersebut. Malaikat hafazah ingin kagum melihat, ujar malaikat hafazah luar biasa ini bisa wali kutub ini. Lalu mereka membawa amalan itu melintasi langit yang pertama, melintasi langit yang kedua, sehingga sampai ke pintu langit yang ketiga. Maka berkata malaikat penjaga langit yang ketiga itu, nah ujar yang penjaga langit yang ketiga, si malaikat, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Tabulik pulang di langit ketiga. Akulah malaikat takabbur. Nah, jadi bersedekah banyak, puasa banyak, sembahyang sunnah banyak, tapi menghinakan lawan orang yang pamalar dihinakannya, mantangan seorang pemurah, orang pengulir beribadah dihinakannya. Ciri takabur itu menghinakan. Amun masih belum menghinakan, belum takabur lagi, masih ujub jajannya. Amun sudah menghinakan takabur tuh. Nah, Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang takabur dapat melintasiku. Nah, orang ini sangat suka membesarkan diri di dalam majelis orang banyak. Mengandalkan, menganggap harap dengan amal-amal ibadah yang ada di dirinya. Nah, ini kadakawa hilang penyakit takabur ini, sebenar-benar hilang kecuali bujur-bujur menghayati sifat 20 maka. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba. Nah, amal itu bersinar-sinar seperti bersinarnya bintang yang berkelip-kelip. Baginya si amal tadi ada suara tasbih. Oh, bergemuruh suara tasbih. Nang kaya penyangat di kita. Ada suara gemuruh sembahyang, suara gemuruh puasa, maka bersinar-sinar, maka gemuruh-gemuruh pulang. Nah, suara haji yang bergemuruh dan bersinar-sinar, dan suara umrah bergemuruh bersinar-sinar. Artinya ahli ibadah asli orang ini. Para malaikat hafazah berhasil membawa amalan itu sehingga sampai ke pintu langit yang keempat. Maka berkata malaikatnya juga, hamputakan kamu hanya ke belakangnya dan juga parutnya. Entah banyak lagi nih. Tawakakan kamu ambil, tawakakan ke belakangnya, ambil pulang amal itu, tawakakan ke parutnya. Makin lah malaikat ujub. Nah, arti ujub itu tali hati atau kada menyadari bahwa kelebihan yang ada di diri seorang ampun Allah. Nah itu ujub tuh. Ini pun gara-gara kada bujur-bujur belajar sifat 20. Kenapa ada ujub nih tuh? Nah, Allah Ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang ujub dapat melintasiku.
Jadi orang ujub nih pian bisa aja inya dalam rumah seorangan inya kada menampayakan amal ibadahnya ke orang lain, kada ria, kada minta lihat, tapi merasa bangga lawan diri. Aku pang yang di kampung ini yang kawa menyembunyikan amal, ujub tuh. Aku pang di kampung ini yang kawa kada berkisah-kisah. Aku pang yang kawa di kampung ini yang kawa bersedekah orang kada tahu. Aku pang seorangan kayak itu. Hati ujub tuh. Padahal bagus duitnya ya kalau. Tapi karena inya kada bujur-bujur bertamuan lawan Siti Nur Hidayati, nah lalu inya bersifat ujub. Siti Nur Hidayati maaf salah sambat kada menghayati sifat 20. Nah lalu inya ujub. Ia beramal adalah dengan dorongan perasaan ujub terhadap dirinya, tali hati bahwa kelebihan itu ampun inya. Nah itu. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba sehingga mereka berhasil sampai ke pintu langit yang kelima. Seolah-olah amalan itu pengantin perempuan yang dihantar ke rumah suaminya. Maksudnya amalan itu berseri-seri. Oh, luar biasa amalannya. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kelima, sampai kelima sudah nah. Ujaran penjaga malaikat langit yang kelima, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya dan lemparkanlah di atas lehernya. Oh, tawakakan pulang diletakkan ke gulunya. Nah, hasad, arti hasad ini pahirian. Ia sangat hasad kepada orang yang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya. Ini biasanya ini orang alim malah ini. Nah, orang ini alim jadi tuan guru di kampung Nintuh, kampung Kutub Utara. Oh sekalinya ada datang tuan guru yang lain alim lagi pada seorang. Imbah Nintuh pulang pak ibadahnya ahli lagi pada seorang, timbul hiri. Nah ini khusus nih biasanya kayak itu. Jadi hasad hiri ini memang tali Allah Ta'ala menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang hasad ini melintasi aku. Termasuk juga kena orang yang berusaha sama itu tuh. Ini orang alim dengan orang alim juga behirian tuh pian. Nah, orang berdagang dengan orang berdagang juga yang behirian. Jadi hati-hati benar. Maka bila dagangan sama, makin bertambah behiriannya. Jadi hati-hati. Makanya supaya jangan behirian, siapkan mental dulu. Nah, siapkan mental. Berdoa kita doakan mudahan tetanggaku yang berdagang sama lawan aku ini nah dipayuakan Tuhan. Kayak itu kita doakan, bujur-bujur mendoakan, jangan mudah kayak menggerigit mendoain itu. Mudahan ya. Salah nih. Nah, doakan mudahan inya sugih. Nah, itu supaya kita tahu kita nih hati ini penyakit atau kada. Amun dua celaka hari-hari kayak apa? Maka mun kita asal bujur-bujur mendoakanlah murni dari hati. Jadi kita mudahan nyesugih, mudahan nyepayuk kita yang didahulukan Tuhan sugih dan payuk. Nah, mun kayak itu aku aja supaya aku dulu sugih dan payuk, ada ikhlas narannya. Nah, lalu serba salah ya kalau kita nih. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba. Bagi amal itu ada cahaya dari jihadnya, dari puasanya. Nah, malaikat hafazah berhasil membawa amalannya itu sehingga sampai ke langit yang ke-6. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang ke-6 tersebut, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, karena ia tidak belas kasihan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang terkena kada pamarasan, ahli ibadah orangnya alim, pamurah. Arti pamurah di sini pamurah lawan awak tuh nak tujuh ibadah kada pengulir je kita, tapi kada pamarasan, kada bersifat kasih sayang. Ada orang menyindir ji ya nya haji pangurangnya kan tadi haji tadi ya kalau ji ya ulun ni ji ai curhat nih, ulun ni ji ai lawas pang sudah semingguan ini namakan kada bayi wak bagus tuh aja mahimatnya mah tuh aja kan mahimat aja. Padahal orang bapak ada supaya diberi duit nukar iwak ni mahimat di sini.
Bagus tuh mah himat tuh kan makasugih gitu jangan bunuh iwaknya. Nah, ya kalau artinya kada pamarasan ya kita. Bahkan ia merasa gembira dengan demikian. Nah, akulah malaikat rahmat Jersiden. Nah, malaikat rahmat menunggu langit yang keenam. Allah Ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini dapat melintasi aku. Ada pemarasan. Kemudian naik pula malaikat hafadah. Nah, ini lagi terakhir. Nah, membawa amal seorang hamba. Amalan itu ialah sembahyang, puasa, napakah. Napakah itu ungkus di kita. Ungkusi bini, ungkusi anak. Itu pahala juga itu. Jihad dan wara. Nah, wara itu berhati-hati benar supaya jangan tagawi maksiat, supaya jangan menzalim orang. Wara narannya. Supaya jangan tamakan yang haram. Hati-hati benar. Wara narannya itu. Maksudnya bunyi zikir. Jadi amalannya bertentu berzikir bunyinya. Seperti zikirnya tadi seperti bunyi lebah menggaung-gaung di kita. Dan bagi amal itu pun ada cahaya seperti cahaya matahari juga. Dan naiklah bersama dengan amalan itu 3.000 orang malaikat yang mengangkut. 3.000 orang malaikat yang memboyong amalannya tadi. Amalan sidin tadi nih. Yang si haji tadi nih. Nah, mereka telah berhasil membawanya sehingga sampai ke pintu langit yang ketujuh. Kenapa sampai kayak itu? Luar biasa karena amalan-amalannya itu banyak benar. Sampai 3.000 malaikat yang mengangkut. Maka berkata malaikat penjaga pintu langit yang tersebut yang ketujuh, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Bahkan pukulkan pula akan ke seluruh anggota badannya. Artinya bujur-bujur dihinyik dan tutupkan ke atas hatinya. Akulah malaikat zikir. Nah, zikir di sini bermakna mencari sebutan. Nah, artinya akulah malaikat yang menjaga orang yang ketujuh pepelir. Tapi pepelir lah. Salah dengar, pendengarku palir aja lain. Populer. Apa tuh naranya? Ada paham ulun nah. Katujuh masyhur. Nah, katujuh benar masyhur, hati-hati. Satu mat bila ada ibadah di kudak. Nah, kudak tuh bahasa bahari pulang dipoto. Upload ke IG, ke Facebook, ke mana-mana kah? Katujuh populer tadi, Bang. Aku jar malaikat populer. Yaitu seorang yang beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut oleh orang lain, garis miring supaya terkenal. Nah, bagus saya amalannya cumanya hendak supaya terkenal. Nah, hati-hati benarin itulah. Makanya jalur-jalur supaya kita terkenal tuh ditutup aja dulu. Siapa tahu nafsu ngumpet di situ. Nah, amun orang mengenal itu urusan orang. Kita jangan hendak. Aku akan menghalangi amalan orang yang riya dari sampai kepada Tuhannya. Nah, jadi orang yang ketujuh hendak terkenal tuh bahasa gaulnya ya riya. Riya. Macam-macam ya alasannya. Aku ini beri contoh nahamnya. Nah, alasan. Nah, riya ini pun kada kawa hilang. Selama kita masih bakawan dengan riya irawan, ada harapan hilang. Artinya harus bakawan dengan orang soleh yang paham di bidang sini. Hanya hilang riya itu. Ia beramal bukan mencari keridaan Allah. Nah, kada bujur-bujur memujurkan tujuan di dalam beramal, tetapi hanya bertujuan supaya mendapat tempat di hati para fuqaha, orang-orang ahli fikih, para ulama, dan supaya disebut di kalangan para ulama, dan supaya masyhur namanya di segala tempat. Nah, Allah Ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang riya ini melintasi aku, karena senantiasa amalan yang tidak ikhlas. Nah, jadi ciri kada ikhlas ya riya. Nah, pagarang ikhlas bujur tujuan beramal, bujur pandangan waktu beramal. Ternyata tujuannya kada bujur mengharap ridha Allah. Nah, maka amalan yang tidak ikhlas adalah riya, dan Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan orang yang riya. Nah, ini malaikat seorang kepada berdahulu. Kemudian maka orang-orang bahari itu pian mana happy benar urusan amal nih. Kayak apa caranya supaya orang jangan tahu. Itu orang bahari.
Cakai bersedekah itulah. Misal 10.000 di Cilingan orang melihat karena diasai sidin pulang 10.000 yang orang kada melihat. Nah, supaya bila ini ria ada yang kada ria sangkut. Maka itu caranya. Sembahyang 2 rakaat di masjid, 2 rakaat. Banyak orang melihat, kada di rumah sembahyang pulang sini 2 rakaat, menyamai tadi. Nah, itu. Kemudian naik pula malaikat hafadzah membawa amal seorang hamba. Amalan itu berupa sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak mulia, banyak berdiam dari perkara-perkara yang tidak berguna. Artinya orang ini kayak siput di pais, pendiam benar. Nah, kada mau bepandir, yang lidah pandirnya alhamdulillah. Napa cil aja, Allahu Akbar aja. Kemana cil aja, subhanallah aja. Dan banyak berzikir. Amalan hamba ini diusung oleh para penjaga 7 petala langit. Nah, ini luar biasa. Malaikat ke-7 penjaganya tadi itu mengusung lawan amalan ini sehingga mereka melintasi segala halangan. Penjaganya langsung membawa apa ada dan sampai kepada hadrat Allah Ta'ala. Jadi yang menyampaikan, membawa, mengusung amal ibadah kita, penjaga malaikat ke-7-7-nya nintuh. Bila nintuh yang membawa sampai ke Allah Ta'ala tuh. Nah, para malaikat itu berhenti di hadapan Allah Ta'ala dan bersaksi dengan keikhlasan dan kebaikan amalan tersebut. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya. Nah, pinanya pindah bagus sudah ya kalau. Nah, hati-hati dengarin. Kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hambaku, ujar Allah Ta'ala nih. Dan sebenarnya aku lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Nyawa malaikat yang berjurai Pina wani berbentak-bentak malaikat hafadzah. Nah, sekarang membawa ke aku berhasil ini, tapi aku yang sebujur-bujur tahu hatinya. Mun nyawa melihat jahir aja hanyar. Nah, ia sebenarnya tidak menghendaki akan aku dengan amalannya tersebut. Inya beramal kada bujur-bujur ilahi anta maksudi. Nah, ia hanya menghendaki sesuatu yang lain daripada aku. Oleh karena itu, maka aku turunkan ke atasnya akan laknatku. Nah, padahal luar biasa sudah nih. Makanya membujurakan ikhlas itu penting benar, wajib hukumnya. Membujurakan tujuan waktu beramal, membujurakan pandangan waktu beramal, membersihi ikhlas dan kadada mata pelajaran kecuali bujur-bujur memahami sifat 20 dan pengembangannya tasawuf. Nah, itu sampai sudah ke Allah Ta'ala, Jalla Ta'ala, aku juga yang tahu sebujur-bujur hatinya. Lalu para malaikat tadi berkata, ke atasnya laknatmu dan juga laknat kami. Amun pian malaknat wahai Allah, maka kami bertujuh pun 4 tejo malaknat. Nah, lalu malaknatlah akan dia oleh 7 malaikat patala langit tadi dan seisinya. Jadi seluruh malaikat 4 jua malaknat lalu orang nintuh. Padahal di dunia tadinya terkenal ulama, terkenal alim, terkenal ahli ibadah. Nah, makanya cocok aja Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali madahilah dalam kitab Hidayatus Salikin. Ini kitabnya Bidayatul Hidayah ya, kalau yang menerjemahnya Syekh Fahmi Zamzam. Nah, kalau Hidayatus Salikin yang menerjemahnya Syekh Abdul Samad Palimbang. Di awal-awal itu dibadahkan mun ciri orang yang suul khotimah, yang tadi nih yang ditolak Tuhan nih. Maksudnya suul khotimah tuh inya ma'abayakan pelajaran tasawuf. Ma'abayakan pelajaran tasawuf. Kita jangan sekali-kali ma'abayakan pelajaran tasawuf, apalagi sampai tak pengaruh. Ada orang memadahkan tasawuf itu bukan ajaran dari Nabi, karena kada ada di zaman Nabi. Hati-hati, tasawuf itu yang penting benar, pengembangan tauhid. Nah, bahkan bila kita percaya dengan pelajaran tasawuf, ujar Syekh Abdul Samad Palimbang di situ ditulis dalam kitab Hidayatus Salikin lah, dan kitab Syiarus Salikin, at-tasdiqu bi ilmina hadza wilayatun sugra. Orang yang sudah membenarkan dengan ajaran tasawuf kawa dipadahkan wali kecil sudah. Nah, wallahu a'lam. Halaman 168. Semalam kisahnya malaikat
penjaga amal di langit pertama sampai ke-7 sepakat mengantar amal seseorang ke hadrat Allah, dan mereka mengira bahwa amal itu bersih dan diterima oleh Allah. Ternyata setelah sampai ke hadrat Allah, amal itu disuruh dikembalikan, ditaukakan ke muha orang yang beramal tadi, padahal sudah sampai di hadrat Allah. Ada yang terdahulunya kan, ada langit pertama takipai, langit kedua tabulik, langit ketiga hadrat Allah dibulikan. Inilah yang dimaksud selamat kecuali man ata, orang datang menghadap Allah qalbin salim, dengan hati yang bersih. Ketika ada bersih menghadap Allah Ta'ala, ada selamat, walaupun ahli ibadah, walaupun orangnya ilmunya tinggi. Nah, yang di Quran yang ada bermanfaat, harta, anak, bini, ibadah seluruhnya, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bertemu dengan Allah kena dengan hati yang salim. Salim itu selamat. Nah, sebab Allah Ta'ala memandang hati berdahulu. Maka mau kita paham tentang itu, kita supaya ilmu yang jurusan usahakan hati. Nah, membeguskan hati itu pertama dulu belajar sifat 20, manuntung belajarnya. Imbah itu dianyakinya pulang dengan belajar tasawuf. Nah, dengan cara itu maka orang tadi insya Allah hatinya tadi salim. Arti salim itu selamat daripada penyakit-penyakit hati. Orang yang belajar sifat 20 paham, ia mengerti ikhlas. Nah, ikhlas itu fungsi ikhlas tuh nang kaya lampu biar lilin nya ikhlas tuh kan begiringan, ada yang ikhlas benar, ada setengah ikhlas, ada ikhlasan. Nah, ada yang macam-macam. Cuma walaupun kaya apapun sambatannya, bila ikhlas nih menerangi, biar lilin tapi menerangi. Nah, biar lilin tapi menerangi. Maka hati ini nang kaya ruangan yang gelap, penuh dengan ular segala macam. Maka mun ada yang menerangi kelihatan juga. Amun kadap lalu, nah ya bila beramal dalam keadaan hati yang kadap, amalnya tadi ditolak oleh Tuhan. Nah itu. Maka ikhlas ini fungsinya menerangi nur. Karena inya tarang, sedangkan yang ular, kalajengking segala macamnya kada katuju lawan tarang. Jadi makin nyarak hati dengan lampu ikhlas tadi, makin takipayan tuh yang penyakit-penyakit hati kayak ular teh bugahannya. Ular, kala bogahan beratan karenanya kada katuju lawan tarang. Takipayan je beratan tuh, ini perumpamaannya nih. Nah, maka mandak ikhlas ke hati seperti mandak lampu yang tunggal bigian takipayan penyakit-penyakit hati. Jadi ikhlas ini kawa kita melihat bahwa kita ini ikhlas atau kada dari dua sisi. Nah, pertama, bujurkah tujuan kita di dalam beramal? Bujurkan tujuan. Apa tujuan dalam beramal? Yang sebujur-bujur tuh napa? Sepaling-paling bujur napa? Ya banyak pang yang mengaku bujur ya, kalau yang kayak ini cuma yang sepaling bujur tuh kayak apa? Ada ilmiahnya. Kada kawadi mengaradau, ada ilmunya, ada pelajarannya. Nah, ternyata yang sepaling bujur niat itu adalah bukan menghendaki urusan duniawi, bukan pula menghendaki urusan ukhrawi. Nah, ini yang paling sebujur-bujur lah, yang paling sebujur-bujur. Sebab bila kita menghendaki urusan duniawi itu masih menuntut kesenangan pribadi, atau bahasa Arabnya hudzudzun nafsi. Jadi kita beramal itu karena mencari kesenangan pribadi. Mengganang nah kayak selamat dari api neraka, nih masa bujur-bujurnya kayak apa tuh? Nah, orang yang beramal supaya selamat dari api neraka itu masih memikirkan diri dengan ikhlasan. Nah, masih memikirkan terhadap dirinya. Mencari kesenangan Allah terhadap dirinya,
Bahasa kitanya Allah ini senang ada lawan aku nah. Bila aku nang kayak ini, menghendaki senangnya Allah lawan kita. Senang tuh bahasa ridha. Ridha tuh mulai hari kala sudah cuma kita yang supaya jangan munyak mendang. Dan Allah tuh mulai bahari sudah ubah kata-katanya mengharap kesenangan Allah, kesenangan pribadi kita. Nah, itu yang disebut niat yang bujur di dalam beramal. Biar sakit tapi mun Allah Ta'ala kan tujuh ada masalah. Makanya orang-orang yang wali Allah Ta'ala wani bocap nang ini, seandainya pian tuh senang ulun masuk neraka, ulun hakuni masuk neraka. Nah, itu orang wali bocap gitu. Kita kada sampai mah kasih tuh ucapannya ya kalau. Nah, kita ini dah. Ulun ya Allah, mungkin senang ulun neraka. Ayo masuk di sini. Ada jadikin jana. Ya kalau kada wani silang kita. Jadi orang wali dasar kaya itu kada melihat, kada menghendaki, kada mengusahai akan kepentingan dirinya. Yang dilihatnya adalah Allah ini senang. Nah, itu yang disebut niatus sahih, niat yang bujur. Kau memahami yang kaya itu 20. Dua, bujur kada niat. Nah, yang kedua, jujur kada hati. Jujur kada kita. Arti jujur ini bujur. Amun kita waktu masih pujian-pujian terhadap diri kita, kita hati-hati. Ini ya bahaya nih, belum salim lagi hati kita nih, belum selamat lagi. Yang menilai hati kita tuh kita seorang mencongkong, kita seorangan di rumah. Nah, aku nilih, ilih dasar bujur ganal sakalinya kunat dari ujung rambut sampai ujung batis milik Allah, kebaikan Allah, anugerah Allah. Ternyata gerak dan diamku pun adalah milik Allah, dijadikan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, itu kejujuran hati, kesadaran hati memandang diri. Nah, dua macam itulah yang disebut ikhlas. Pasang di hati, bawa beramal, suluk darahnya. Biar orangnya di pasar, kada masih harus yang di hatap masjid berdiam di pucuk masjid peribahasanya nih. Nah, tapi kada paham niat yang bujur kayak apa, kejujuran hati yang kayak apa. Nah, berarti kada bujur. Jadi Allah memandang, bukannya Allah pandang untuk pakaian kita, tingkah laku kita, amal kita. Kayak tadi kita sudah melihat dulu, baca seorang yang malam Senin malam sebelum ini nah, banyak amal tarang kayak matahari, tabulik juga sekalinya. Seluruhnya tadi kenapa tabulik? Kalau kita mau membuliki, memutalahi, kebanyakannya urusan hati. Tetapi dia urusan yang jahir sebutin aja, masalah gibah aja. Yang lain dari itu urusan hati bertaan. Karena hasad, karena sombong, karena riya, hati bertaan. Yang urusan zahir satu aja tadi, yang semalam tuh mungkin mau talahi itu memiliki itu. Ternyata yang maulah amal kita tertolak, urusan zahir ini cuma satu. Apa itu? Menggibah makhluknya Allah. Menggibah itu pun ada terbit di muntung kecuali ada hati yang rusak. Jadi seluruhnya yang berawal dari hati juga ternyata. Nah, lalu mendengar kaya itu si Muaz nih, sahabat Nabi, mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, lalu si Muaz menangis. Nah, ini ulun tadi bagi sabda dulu supaya nyambung ya ulun ini. Nah, seraya berkata Jasidin, engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ujar si Muaz bin Jabal nih. Sedangkan aku adalah Muaz, hamba Allah yang biasa, yang bukan Rasul. Hamba Allah yang biasa, yang bukan Rasul. Pian kekasih Allah, pian nyata selamat ulun ini bang. Kayak apa Nabi? Nah kayak itu. Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera? Kayak apa ulun Nabi bisa selamat melihat engkau ini keadaannya nah. Mun sampai ke langit pertama tabulik, langit kedua tabulik. Kayak apa ulun pian nyata selamat? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Nah, jawaban Rasulullah ada penting benar. Jadi Nabi, hendaklah engkau wahai Muaz ikuti aku
walaupun hanya dengan sedikit amalan. Nah, ikuti aku, mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud ikuti di sini Nabi ikhlas, kita pun disuruh ikhlas. Nah itu Nabi itu ikhlas, maksud ikuti aku di situ. Nah tulis di bawah ikuti itu ikhlas. Nah Nabi, aku ini ikhlas ya Nabi, umpati aku juga ikhlas. Itu maksudnya aku ini ikhlas ya Nabi, ikuti aku nah juga ikhlas, walaupun hanya dengan sedikit amalan. Biar 2 rakaat maka sudah 1 rakaat diringkas pulang sama yang sunat, maka dihilas pulang. Fardu kifayah berbagi amplop orang biasanya orang lah. Lihat ya dulu tating mana tipis bandar nih ada kawan aja pasnya 2 kali takbir aja. Nah ya kalau wahai Muaz, nah satu pertama ikuti aku walaupun dengan sedikit amalan. Wahai Muaz, jaga lidahmu baik-baik dari mencela saudaramu yang membaca Al-Quran, maksudnya golongan ulama. Nah hati-hati kita jangan sampai memprotes para ulama tuh, jangan, karena sidin tuh tahu pada kita. Ibarat kunci itu banyak diisi, kunci 12 juga sidin tuh. Namun kita nih bisi kunci sebutingannya tuh yang buruk benar sudah. Orang banyak bisi kunci, jangan model kayak ketujuh memprotes. Ulama nampunin tuh aja, nong kayak ini, wah anu apa-apanin tuh ya. Nah itu kada boleh nang kayak itu. Nah dijaga jangan sampai mencela. Dan pertangguhkanlah segala dosamu ke atasmu, dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka. Nah maksudnya jangan sampai kita menyalahkan para ulama. Itu maksudnya, kata-katanya panjang. Maksudnya jangan sampai kita menyalahkan para ulama. Sebab bila kita menyalahkan para ulama, menganggap para ulama itu yang berdosa, yang bersalah. Salah nih itu nya bisa pian. Apalagi zaman sekarang terserang aja nah lah, jangan sampai aja sekali nah. Nah, yang terkenal ulama di Indonesia ini kan wakil presiden malam. Ya kalau ulama kadang itu, ulama siapa yang meragukan keulamaan sidin? Nah, imbah nih itu presiden mencalon jadi wakil, lalu banyak yang mencela sidin. Nah, masalah kada katujuh tuh pribadi masing-masing. Silahkan aja kada tujuh, kada usah dicucok ya kalau. Tapi mun kada sependapat silahkan, tapi mencela tuh jangan. Mencela tuh yang dilarang. Ba ulama napanin tuh aja. Anu napanin tuh aja. Nah, tuh kada boleh nak itu. Itu termasuk sudah melanggar batasan-batasan syariat, kada boleh. Nah, kalau kita kada ketujuh, mbak dia main aku kada dapat nong sidin aja. Harusnya yang anum jadi wakil, harusnya anu ini misalnya lah. Nah, cucok yang lain selesai. Kada kali-kali amun kita mencela tuh kada boleh. Ini banyak bener nih pian nih. Banyak bener terjadi kini sidin makan bakukut pahala. Kita sudah pahala sedikit, tak julung ke sidin pulang. Ada dosa sidin sedikit, julung ke kita. Nah, ya kalau jadi hati-hati bener. Bisa nak itu pian. Kan masa lalu bang lah, cuma kita introspeksi nah, supaya ke depannya tuh jangan sampai ketujuh bahasa sambat. Ini ujar Imam Ibnu Athilah Sakandari dalam kitab Hikam, sidin memadahkan amun kita tuh kada pernah guring sabantal, sakalambu, kada pernah makan baimbai, kada pernah mandi baimbai, jangan langsung memponis bahwa orang itu A, bahwa orang itu B, jangan. Karena kita belum tahu 100% apa maksudnya, apa tujuannya, apa niatnya, kada tahu kita. Apalagi bertamu kada suah, bertamuan kada suah, menyambat lancar bener berkilo-kilo seharian. Memandir sidin aja dahulu, tapi dahulu bang, tapi kada di sini mah orangnya bahari ini kisah bahari, yang di zaman kisah yang di kutub utara bahari. Nah, jadi kita beristighfar ya kalau beristighfar. Sebab ini ulama aja padahal kan ulama. Dan jangan engkau menganggap dirimu bersih. Nah, dan jangan pula engkau mencela orang lain. Dan jangan engkau memuji dirimu di hadapan mereka. Kecuali guru lawan murid itu boleh, laki lawan bini itu boleh. Nah, kenapa? Supaya mengisahkan jadi pelajaran nang kaini nah wahai istriku tercinta. Kakanda dulu bahari nang kaini. Nah, itu boleh jangan kayak itu.
Amun bini kada, murid kada, bapak berkisah. Hanya lagi batamuan sudah berkisah. Jadi jero orang tuh aku ada betakun junang. Nah, malah tasupane kena kita. Dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat. Nah, urusan dunia jangan tercampur-campur dengan urusan akhirat. Dan jangan engkau menyombongkan diri di dalam majelis. Nah, caranya supaya kita kawa jangan sombong dalam majelis, kita tuh menganggap yang duduk saberetaan ini nah, anggapan kita tuh aku aja yang wala seikung beretaan tua di beretaan. Yang dihigaku ini wali kutub, yang sini wali abdal, wali beretaan. Nah, aku aja yang wala. Nah, kayak itu. Jadi kita mau menghormati orang, jangan dipaling. Ini bisa dipaling. Sebertaan ini aku panggil wali aja. Dipaling naranya kayak itu. Mun beretaan ngalih hati wala beretaan. Ngalih hati kisah hati. Berat dituduhi ngalih dituduhi. Ya. Nah, selesai dah itu luput nang itu. Dan jangan engkau menyombongkan diri di dalam majelis. Nanti orang banyak akan takut kepadamu karena kejahatanmu. Nih mudah kayak anak berharap nih lah. Dan jangan engkau berbisik-bisik kepada seseorang sedangkan seorang lagi ada di sisimu. Bertiga nih bakawan, seikung A dengan B berbisik-bisik. C-nya kada dihirani, tersinggung kena C-nya. C-nya memandir aku kan nih. Nah, itu kada boleh. Dan jangan engkau membesarkan dirimu, nah, maka akan terputus padamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jangan ujub ya kita. Sekali kita bangga lawan diri, maka Allah Ta'ala itu memutus rahmatnya lawan kita waktu itu. Termasuk rahmat ya rezeki, keselamatan, keamanan segala macam itu nah. Nah, hati ujub itu nah. Karena ujub ini kita sudah masuk dalam ilmu sifat 20, kita masuk ke wilayah haknya Allah, tuh ujub naranya masuk ke wilayah haknya Allah, padahal ada hak Allah, ada hak hamba. Dan jangan engkau carikan, engkau pecah belah akan manusia. Nah, jangan memecah belah manusia, maka akan mencarik akan dikau oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat nanti. Artinya jangan adu asah ya kita. Allah Ta'ala telah berfirman, wan nasyithati nashta. Maksudnya demi yang mencarik akan carikannya, maksudnya yang merubik-rubik akan sebuah rubikan. Apakah engkau ketahui wahai Muaz, ya Nabi, siapakah mereka yang merubik-rubik atau mencari-cari itu? Muaz bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya siapa mereka? Lalu Nabi SAW menjawab, itulah anjing-anjing yang garang, yang ganas, yang buas di dalam api neraka, yang akan mencarikan daging hingga sampai ke tulang, merubik dagingnya kita, dicari-cariknya lawan gigi, lawan kuku sampai ke tulang. Gara-gara kita tadi merusak-rusak hubungan sesama orang Islam, mencari-cari itu merusak-rusak gitu nah. Muaz bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi? Artinya banyak benar perkaranya ya, supaya hati itu bagus. Siapa yang kawan kayak itu, dan siapakah yang akan selamat dari siksaan itu? Nabi SAW menjawab, itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Nah, mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Nah, kayak apa caranya supaya kita mudah dan dimudahkan oleh Allah? Maka ujian para ulama hikmah, hidayah, taufik, inayah itu sambetannya belain, maksudnya sama aja, maksudnya pertolongan Allah. Hidayah pertolongan Allah, pintangan Allah melajari lalu kita paham. Taufik pintangan Allah menolongi kawa mengamalkan, Allah menolongi pintangan kita kawa mengamalkan. Kita yang paham kawa kita mengamalkan, kita paham taufik narannya. Nah, inayah kawa menyadari bahwa seluruhnya ini adalah pertolongan Allah, inayah narannya. Cuma secara garis ganal seluruhnya tadi kebaikan Allah juga. Nah, hidayah Allah, taufik Allah, inayah Allah itu turunnya kepada orang yang tawadu. Nang kaya banyu mengalir ke bawah. Nah, jadi mun hendak kita mendapatkan taufik, hidayah, inayah, kan pemahamannya dimudahkan oleh Allah naranya nih, bila Allah menolong ini, maka kita jangan sampai rasa harap. Artinya sekurang-kurangnya kita ada bisi perasaan, bahasa banjir hulu sungai itu rasa pauhunya lah. Mun minder kan dijual lah, cuma rasa pauhunya engkau itu di hati ini perasaan hati.
rasa hina. Makanya orang yang berisi perasaan rasa hina, rasa banyak dosa, dan memang jasa kayak itu kenyataannya itu lebih baik daripada orang yang beribadah tapi ujung-ujungnya sombong. Nah, pemahamannya tadi maksiat yang digawe oleh seseorang yang menghasilkan rasa hinanya diri itu lebih baik daripada ibadah yang dikerjakan oleh seseorang tapi menimbulkan sifat ujub dan kesombongan hati. Kenapa aja bisa kayak itu aja? Karena kesombongan hati ini kadang mendapat hidayah, taufik dan inayah Allah. Sedangkan kehinaan diri tadi mendapat tuangan hidayah, taufik dan inayah dari Allah. Nah, mungkin itu aku bermaksiat aja, kadang kayak itu juga maksudnya. Maksudnya ada kayak itu, cuma hikmah maksiat tuh ada. Makanya kita jangan meremehkan orang bermaksiat. Siapa tahunya langsung bertaubat, merasa rendah, merasa hina. Nah, cucuran bantuan Allah kasih itu bukanya. Kita mah kan. Nah. Kemudian lalu Khalid bin Mi'dan berkata, Jasidin, maka aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak membaca Al-Quran Karim daripada Muaz, karena beliau paham terhadap hadis yang besar ini. Artinya Sidin ketujuh membaca Quran ini supaya dapat syafaat Al-Quran dan supaya menjaga muntung, jangan sampai tak sambat-sambat yang ada bagus. Nah, lalu membaca Al-Quran, Sidin. Maka hendaklah engkau renungkan baik-baik perkara-perkara yang terkandung di dalam hadis tadi, wahai orang yang gemar kepada ilmu pengetahuan. Dan ketahuilah bahwasanya sebesar-besar sebab yang dapat mengukuhkan perangai yang jahat di dalam hati ialah orang yang menuntut ilmu. Tetapi tujuannya hendak menunjukkan kelebihan dirinya dan dengan tujuan supaya pandai berbicara. Nah, jadi kebanyakannya sifat ujub, sifat sombong, rasa harap itu ada di hati orang alim, orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena tapi orang menuntut ilmunya yang tujuannya tadi salah, tujuannya supaya hendak pandai berceramah aja, hendak supaya inya dipadahkan orang yang berisi banyak ilmu, berisi banyak kitab, berisi banyak guru. Makanya kada foto lawan guru siapakah lalu diupload ya ke pecibok. Nah, supaya dipadahkan orang patuh lawan guru anu misal kayak itu. Nah, ini berbahaya nih, hati-hati jangan dibiasakan kayak itu. Dan dengan tujuan supaya pandai berbicara, bisa bicara mah aja. Karena orang awam, orang yang tidak berilmu adalah agak lebih jauh dari perangai-perangai yang jahat ini. Orang awam maulah menyembunyikan ilmunya ke dede. Ya kalau aku sombong ya, kepada sombong apa aja? Napa yang sombongakan ya kada Nah, hendak menyembungakan seorang paham lancar mengerti tafsir Quran, ada juga seorang Quran yang kada bisi. Nah, hendak kepada seorang alim paham di bidang misalnya di bidang fikih, kada kawa juga seorang hajab istinja belum bujur. Jadi pintangan hendak menyembungakan lawan diri seorang bisi kelebihan tuh kada kawa di pintangan orang awam nih. Yang bisa sombong tuh orang alim dengan ilmunya. Kenapa sombong? Ini awalnya menuntut ilmu sudah salah niatnya sudah salah, kada ada bimbingan. Nah, sama orang miskin ngalih sombong menyembunyikan mobil mewah, mana mobilnya? Ya kalau menyembunyikan mobil apa rumah gonol megah, mana rumahnya? Amun sawat miskin sombong juga ngalih teh. Apa disembunyikan? Nah, jadi orang-orang yang bisa kelebihan lah yang kemungkinan bisa sombong nang kayak itu. Maka lihatlah pada dirimu dan timbanglah baik-baik yang mana yang lebih penting dan yang mana yang lebih baik. Nah, insyaallah wallahu a'lam. Sambungkan lah. Sambungannya di situ. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.